Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita kumpul pada hari ini dalam rangka moral kita tunjukkan kepada bangsa dan negara ini. Ya, selama ini kita dipimpin atau diperlihatkan, dipertontonkan perilaku elit politik yang tidak pakai moral. Di atas hukum Indonesia ada moral. Tidak semata-mata hukum yang normatif mengatakan A, mengatakan B, tapi kalau moral dilanggar, maka hukum akan hilang maknanya. Oleh karena itu, saya ajak semua keluarga besar Unpad yang ada di sini khususnya, dan semua masyarakat yang mendengar, mari kita ajak para penguasa negara ini untuk mengedepankan moral dan etika di dalam berpolitik. Kita menyaksikan pada hari ini, sekitar seminggu yang lalu, Jumat minggu yang lalu, salah satu komisioner KPK, Bambang Wijoyanto, ditangkap oleh Kabareskrim. Dan saya pernah bilang di Helsinta bahwa itu adalah politik balas dendam. Negara kalau sudah diurus oleh orang-orang yang balas dendam karena kepentingannya, tidak akan pernah beres. Sampai kapanpun tidak akan pernah beres. Ya, sampai kapanpun tidak akan pernah beres. Dan kita setiap hari akan disuguhi oleh permainan atau sandiwara politik yang ada baik di televisi maupun di koran. Saya minta kita jangan terjebak oleh keadaan itu. Ya, keadaan itu tidak boleh menggelincirkan akidah kita di dalam menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum kita adalah negara akhir, pilihan paling akhir negara hukum kita. Oleh karena itu, negara hukum kita harus kita selamatkan dari perilaku-perilaku politik yang tidak mendidik rakyat Indonesia. Yang kedua, saya melihat bahwa kasus yang terjadi terkait KPK dengan Polri yang sekarang ini akibat seorang Budi Gunawan yang dicalonkan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden. Meskipun tadi pagi saya baca bahwa tim independen yang dibentuk oleh Presiden yang 9 itu menemukan bukti bahwa nama itu tidak datang dari Presiden, melainkan tim itu mengatakan Anda tahu dari siapa. Apa maknanya? Di sini politik berbicara, partai politik sudah menjadi pembicara, dan Presiden menjadikan boneka untuk menyampaikan ini nama yang diinginkan oleh partai politik tertentu. Apa maknanya? Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk mencermati tentang perilaku partai politik yang ada. Saya merasa berkeyakinan bahwa keadaannya semacam ini sedikit demi sedikit akan mengaburkan kepercayaan rakyat kepada partai politik. Dan ternyata partai politik tidak pernah bicara untuk rakyat. Partai politik berbicara untuk kepentingan dirinya sendiri. Partai politik berbicara untuk kepentingan elit politik. Partai politik berbicara untuk kepentingan orang-orang yang ingin berkuasa di Republik Indonesia. Rakyat tidak pernah dibicarakan sedikit pun oleh partai politik. Oleh karena itu juga perlu kita mempunyai sikap terhadap partai politik. Ya, hari ini sudah membuktikan bahwa partai politik berperan dan ternyata negara hukum kita abaikan. Konsep-konsep negara hukum kita abaikan karena politik berkuasa di Republik Indonesia. Kita harus menghentikan ini semua karena tidak mungkin lagi kita berharap bahwa hukum akan tegak di Republik Indonesia kalau di dalamnya adalah orang-orang politik masih berbicara dengan kepentingannya sendiri. Hukum di Republik Indonesia dibuat untuk rakyat, bukan untuk elit kekuasaan. Bahwa rakyat harus dijamin oleh hukum, itu hak-hak rakyat yang harus dijamin oleh hukum, bukan hak-hak kepentingan politik yang harus diinikan. Saya teringat oleh guru saya, Profesor Sisomantri, selalu mengatakan ketika kuliah politik hukum, politik dengan hukum itu ibarat rel dengan lokomotif. Hukum yang baik, politik yang baik adalah politik yang berjalan di atas rel. Tapi kalau politik sudah mau keluar dari rel, itu bukan lagi politik yang baik, meskipun dia sendiri membuat hukumnya. Ini maknanya apa? Politik sekuat apapun, dia tetap harus kembali kepada rel hukum yang ada. Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi bagi Republik Indonesia. Konstitusi yang bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa hal dari ketentuan konstitusi sekarang sudah diinjak-injak oleh kepentingan politik. Oleh karena itu, saya mengajak pada semua masyarakat sesuai dengan yang dituliskan di sini, bahwa masyarakat Kota Bandung, masyarakat Bandung, apa namanya? Saya lupa lagi. Paguyuban Akademisi Bandung bersikap tentang
begini. Kalau polisi mau, secara institusional mau dipercaya oleh rakyat, maka polisi tidak perlu bergantung pada nama Budi Gunawan. Budi Gunawan bukan polisi, polisi bukan Budi Gunawan. Yang kedua, KPK juga sama. Saya ingin mengajak, KPK jangan diidentikan dengan Bambang Wijoyanto. Tapi juga Bambang Wijoyanto bukan KPK. Bahwa Bambang Wijoyanto hari ini sedang jadi orang di KPK, ya. Dan dia, kalau kita bicara tentang moral, Bambang Wijoyanto sudah menyatakan mengundurkan diri sesuai dengan undang-undang KPK yang menyatakan seorang komisioner atau pimpinan KPK yang terindikasi tersangka akan mengundurkan diri. Dan dia sudah menunjukkan secara etika dan moral keluar mengundurkan diri kepada KPK. Ditolak oleh pimpinan KPK, itu persoalan lain. Tapi yang kedua dituntut kepada Budi Gunawan. Seandainya dia negarawan, seandainya dia mempunyai sikap moral sebagai seorang negarawan, maka keadaannya semacam ini adalah kesempatan terbaik untuk memperbaiki citra polisi dan citra dirinya sendiri, yaitu mengajukan pengunduran diri sebagai calon. Tapi nampaknya sampai hari ini tidak ada indikasi ke arah itu. Saya menyatakan kalau begitu bahwa polisi memang tidak punya etika untuk itu. Tuhan. Yang kedua, saya juga meminta, mari kita minta kepada Presiden, ya, kepada Presiden sekarang. Apa kepada Presiden yang kita minta? Sejauh mana Presiden mampu melakukan reshuffle kabinet yang sudah ada sekarang? Karena banyak menteri-menteri yang tidak mencerminkan apa yang diinginkan. Saya termasuk yang tidak terbayang tadinya, gitu ya, bahwa Menteri Hukum dan HAM itu datang dari partai politik. Saya pikir Menteri Hukum dan HAM itu mestinya datang dari orang-orang profesional, dari orang Unpad, kata Pak Hakim. Saya setuju. Kenapa tidak dari Unpad orang yang jadi Menteri Hukum dan HAM? Kenapa? Paling tidak kalau datang dari perguruan tinggi, dari profesional akademik, itu tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi sekarang sudah nampak sekali bahwa kepentingan politik yang ada di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah tentara. Seperti kemarin, Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa terkait dengan hak imunitas dari KPK itu dipersoalkan dengan alasan bahwa semua warga negara sama di depan hukum. Saya bilang di El Sinta, ketika itu dinyatakan seperti itu sama dengan ini mengadukan ayam dengan musang. Itu dua hal yang berbeda. Imunitas untuk lembaga dengan kesamaan hukum di depan hukum semua warga negara itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disatukan. Tidak bisa ini dipindahkan ke situ. Tapi dia sudah menyatakan seperti itu bahwa imunitas harus dicabut dari KPK karena dengan alasan semua orang sama di depan hukum. Bukan itu. Itu sama dengan saya katakan ayam bisa dikasihkan sama musang. Apa hasilnya? Kalau ayam dikasihkan sama musang, apa hasilnya? Habis ayamnya, tinggal musang. Siapa musang? Penguasa itu musang. Ya, itu penguasa itu musang. Jadi KPK diberikan imunitas itu semata-mata supaya dia punya kemandirian, bahwa dia tidak ewuh-pakewuh tentang siapa orang yang akan dia bidik, dan ada bukti-bukti awal, bukti-bukti pendahuluan bahwa ini terindikasi korupsi. Dia tidak punya ketakutan untuk menipu. Untuk siapa? Itu semua untuk rakyat. Tapi yang terjadi kalau imunitas dicabut dari KPK, maka KPK dimungkinkan nanti ketika akan mangkat seseorang, akan mangkat menteri atau segala macam, dia berpikir dua kali. Padahal harapan kita, imunitas yang ada di KPK itu digunakan untuk tadi, tanpa pandang bulu, seandainya dia yakin bahwa itu harus dijadikan tersangka, itu dia tidak punya beban psikologis di situ. Dan yang kedua, imunitas pun bukan imunitas yang imun sama sekali, tidak. Imunitas KPK, seandainya suatu waktu dapat dibuktikan atau ada bukti, ada indikasi bahwa komisioner KPK melakukan tindakan melanggar hukum, imunitas bisa dicabut. Lewat apa? Lewat minta izin pada Presiden. Presiden mengizinkan atau tidak, usah di Presiden. Sekarang tanpa mengizinkan, tanpa minta izin pada Presiden, tiba-tiba sudah ditangkap. Bambang Wijoyanto itu seorang sarjana hukum, pengacara tadinya, dan dia tahu persis tentang hukum. Dia bukan sekedar tahu aturan, dia tahu hukum. Karena hukum itu bukan hanya aturan. Hukum itu ada aturan, ada juga yang tidak berbentuk aturan. Di antaranya etika dan moral. Tidak pantas seorang Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Barreskrim dengan diborgol tangannya. Itu tanda bahwa polisi sudah melakukan kesewenang-wenangan di situ. Dan ini sudah tidak lagi mencerminkan negara hukum, tidak lagi mencerminkan hak asasi manusia. Katanya polisi itu selalu lembaga yang, ini kita adalah aparatur rakyat yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia. Ternyata hak asasi lembaga negara di situ sudah diinjak-injak oleh polisi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan kepada seorang semacam Bambang Wijoyanto yang sarjana hukum, yang mengerti hukum. Itu sama dengan polisi memperlakukan menangkap orang yang diindikasikan melakukan kejahatan pidana. Saya kira apa yang dilakukan Bambang Wijoyanto, seandainya pun itu adalah sebuah hal yang melanggar undang-undang, KPK khususnya, maka etika menangkap orang pun harus dijunjung tinggi oleh polisi. Kalau polisi menjunjung etika moral, etika dalam menangkap dan sebagainya, saya kira tidak perlu jadi persoalan pada polisi. Tapi hari ini terpaksa polisi tersudutkan dalam konteks seperti itu karena ternyata di praktek di lapangan itu tidak menunjukkan etika di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya kira itu saya sekali lagi mengajak kepada semua warga di sini, khusus warga Bandung, khususnya kita tunggu presiden. Apakah presiden mampu melakukan tindakan-tindakan yang sangat yang baik untuk rakyat, terutama mewujudkan cita-cita dia, harapan dia, program dia waktu mau jadi presiden, bahwa pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Sekarang kita minta kepada presiden, mana buktinya bahwa memberantas korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu. Saya kira itu saja, terima kasih. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan demi negara hukum kita. Mari kita selamatkan negara hukum Indonesia, lepaskan dari pengaruh-pengaruh politik yang hanya berbicara kepentingan dirinya sendiri,